Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan sudut rangkap trigonometri. Untuk memahami materi sudut rangkap trigonometri, link videonya telah kami sematkan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nomor 1. Nilai dari 2 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang dengan 1 sama dengan titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep sudut rangkap dari kosinus, yaitu 2 cos kuadrat A kurang 1 sama dengan cos 2A. 2 cos kuadrat A kurang 1 dengan A-nya kita ganti dengan 67,5 sama dengan cos 2A, dengan A-nya juga kita ganti dengan 67,5. Cos 2 dikalikan dengan 67,5, nilainya adalah cos 135. Cos 135 berada di kuadran kedua. Untuk menentukan nilai dari cos 135, kita gunakan konsep sudut berelasi pada kuadran kedua, yaitu cos 135 kita bisa tulis menjadi cos 180 dikurangi dengan 135, nilainya sama dengan cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat bernilai 1/2 akar 2. Nah, kita ingat di trigonometri, cos 135 derajat berada pada kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua bernilai negatif, maka setengah akar 2 ini kita kalikan dengan negatif. Sehingga nilainya adalah negatif setengah akar 2. Di pilihan jawaban yang bernilai negatif setengah akar 2 di jawaban C. Contoh yang kedua, nilai dari 2 sinus 22,5 derajat dikali dengan cos 22,5 derajat sama dengan titik. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita gunakan konsep trigonometri sudut rangkap pada sinus, yaitu sinus 2A nilainya sama dengan 2 sinus A dikali dengan cos A. Untuk nilai A-nya kita ganti dengan 22,5 derajat. 2 dikalikan dengan sinus A, A-nya diganti dengan 22,5 derajat. Dikali dengan cos A, A-nya juga diganti dengan 22,5 derajat. Sama dengan sinus 2A, A-nya juga diganti dengan 22,5 derajat. Sinus 2 dikalikan dengan 22,5 derajat, nilainya adalah sinus 45 derajat. Sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Di pilihan jawaban yang bernilai 1/2 akar 2, yaitu di jawaban B. Contoh yang ketiga, nilai dari 2 tangen 112,5 derajat dibagi dengan 1 kurang tangen kuadrat 112,5 derajat sama dengan titik. Nah, di soal ketiga ini, kita menggunakan konsep sudut rangkap pada tangen untuk menyelesaikan soal ini, yaitu tangen 2A nilainya sama dengan 2 dikalikan dengan tangen A dibagi dengan 1 per tangen kuadrat A. Untuk nilai A-nya diganti dengan 112,5 derajat. Maka 2 tangen A, A-nya kita ganti dengan 112,5 derajat, dibagi dengan 1 kurang tangen kuadrat A, dengan A-nya juga diganti dengan 112,5 derajat. Nilainya sama dengan tangen 2A, dengan A-nya juga diganti dengan 112,5 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk yang ini, maka kita tinggal menguraikan yang bagian kanan. Tangen 2 dikalikan dengan 112,5 derajat, nilainya adalah tangen 225 derajat. Tangen 225 derajat, kalau kita gunakan sudut berelasi pada kuadran ketiga, maka kita bisa tulis menjadi tangen dari 225 dikurang dengan 180 derajat, nilainya setara dengan tangen 45 derajat. Nah, yang mana nilai dari tangen 45 derajat yaitu 1. Nah, karena di kuadran ketiga tangennya bernilai positif, maka tangen dari 45 derajat yaitu positif 1. Maka nilai dari 2 tangen 112,5 derajat dibagi dengan 1 kurang tangen kuadrat 112,5 derajat yaitu 1. Di pilihan jawaban yang bernilai 1 yaitu di jawaban A. Nomor 4, diketahui cos 2A sama dengan 1/3. Dengan A adalah sudut lancip,
maka nilai dari tangen A sama dengan titik, titik, titik. Yang diketahui di soal ini, yaitu cos 2A nilainya adalah 1/3, yang mana nilai dari cos 2A ini merupakan sudut rangkap dari kosinus. Cos 2A kita bisa ubah penulisannya menjadi 2 cos kuadrat A kurang 1, nilainya sama dengan 1/3. 2 cos kuadrat A sama dengan 1/3. Negatif 1 yang ada di sebelah kiri, kita pindah ke ruas kanan, maka berubah menjadi positif 1. 2 cos kuadrat A sama dengan 1/3 ditambah dengan 1, nilainya adalah 4/3. Cos kuadrat A sama dengan 4/3 dibagi dengan 2. 2 yang ini kita bisa tulis menjadi 2/1. 4/3 dibagi dengan 2/1. Kita ubah menjadi perkalian, maka kita bisa tulis menjadi 4/3 dikali dengan 2/1 yang ini. Kita balik menjadi 1/2. 4 dikalikan dengan 1 nilainya 4, dibagi dengan 3 kali 2, 6. 4/6. Kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2 nilainya 2, 6 dibagi 2 nilainya 3, maka hasil penyederhanaannya yaitu 2/3. Sehingga kita punya cos kuadrat A nilainya adalah 2/3. Kalau pangkat 2 yang ini kita hilangkan, maka yang tersisa adalah cos A. Untuk mencari nilai dari cos A ketika pangkat 2-nya hilang, maka 2/3 kita akarkan sehingga kita bisa tulis menjadi akar dari 2/3. Bentuk akar yang ini kita bisa pisahkan akarnya masing-masing, yaitu akar 2 per akar 3. Nah, kalau kita ingat pada perbandingan trigonometri, kosinus merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring, atau kita bisa singkat penulisannya menjadi sa per mi. Untuk mencari nilai dari tangen A, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku terlebih dahulu. Dengan sudut ini adalah sudut A. Kita punya yang diketahui adalah cos A, perbandingannya adalah sisi samping per sisi miring. Dengan sisi sampingnya adalah akar 2. Kemudian sisi miringnya adalah akar 3. Sedangkan sisi depannya belum diketahui. Kita misalkan sisi depan ini dengan sisi P. Untuk mencari nilai dari P, kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu P sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan dikurang dengan akar 2 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan nilainya 3, dikurang dengan akar 2 dikuadratkan nilainya 2. 3 dikurang dengan 2, nilainya 1. Maka kita punya P sama dengan akar 1, nilai dari akar 1 sama dengan 1. Maka nilai P-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan di soal ini yaitu nilai dari tangen A. Pada trigonometri, tangen merupakan perbandingan sisi depan per sisi samping. Kita punya sisi depannya adalah 1 dan sisi sampingnya adalah akar 2, maka perbandingannya adalah 1 per akar 2. Kita rasionalkan penyebut bentuk akar, kita kalikan dengan sekawan dari akar 2, yaitu akar 2 per akar 2. 1 dikalikan dengan akar 2, nilainya adalah akar 2. Akar 2 dikalikan dengan akar 2, nilainya adalah 2. Bentuk yang ini kita bisa ubah penulisannya menjadi 1/2 akar 2. Sehingga nilai dari tangen A dari soal ini yaitu 1/2 akar 2. Di pilihan jawaban yang bernilai 1/2 akar 2 yaitu di jawaban B. Contoh yang kelima, jika tangen X-nya adalah A, maka nilai dari sinus 2x sama dengan titik, titik, titik. Nah, sinus 2x merupakan sudut rangkap dari sinus, yang mana nilai dari sinus 2x yaitu 2 sinus x dikali dengan cos x. Yang diketahui di soal ini, yaitu nilai dari tangen x sama dengan A. A yang ini kita bisa ubah bentuknya, atau kita bisa ubah penulisannya menjadi A/1. Nah, perubahan ini hanya merubah bentuknya saja, tetapi nilainya tetap sama. Kita punya tangen X-nya adalah A/1, yang mana perbandingan tangen pada trigonometri merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping, atau kita bisa singkat penulisannya dengan D per SA. Kita punya depannya adalah A dan sampingnya adalah 1. Kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku, dengan sudut yang ini adalah sudut X. Yang diketahui adalah tangen, dengan sisi depannya adalah A, dan sisi sampingnya 1, sedangkan sisi miringnya belum diketahui.
Kita misalkan sisi miring yang ini dengan P. Untuk mencari nilai dari P, kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu P sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan 1 dikuadratkan, maka P sama dengan akar dari A kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, nilainya 1. Maka kita punya nilai P-nya adalah akar dari A kuadrat tambah 1. Yang kita butuhkan di sini, yaitu nilai dari sinus X dan cos X. Kita cari terlebih dahulu nilai dari sinus X. Sinus X pada perbandingan trigonometri merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Dari segitiga ini, sisi depannya adalah A dan sisi miringnya adalah akar dari A kuadrat tambah 1. Maka perbandingannya yaitu A per akar dari A kuadrat tambah 1. Kemudian kita mencari nilai dari cos X. Pada perbandingan trigonometri, kosinus merupakan perbandingan sisi samping per sisi miring. Dari segitiga ini, sisi sampingnya adalah 1 dan sisi miringnya adalah akar dari A kuadrat tambah 1. Maka perbandingannya yaitu 1 per akar dari A kuadrat tambah 1. Nah, nilai sinus X dan cos X yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan sinus 2X, yaitu 2 dikalikan dengan sinus X, yang mana nilai dari sinus X-nya adalah A per akar dari A kuadrat tambah 1, dan cos X-nya kita ganti dengan 1 dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah 1. 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan 1, nilainya adalah 2A. Akar dari A kuadrat tambah 1 dikali dengan akar dari A kuadrat tambah 1, nilainya adalah A kuadrat tambah 1. Nah, bentuk yang ini kalau kita ingat sifat akar, kalau misalnya kita punya akar A dikalikan dengan akar A, nilainya adalah A. Nah, kalau misalnya kita punya dua bilangan akar yang sama, kita kalikan sebanyak 2 kali, maka kita langsung mengambil bilangan yang ada di bawah tanda akar. Sehingga nilai dari sinus 2x pada soal ini yaitu nilainya sama dengan 2a per a kuadrat tambah 1. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.